Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Muhammad Fajar Falah dengan NIM 0602072340. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori pembelajaran dan pemerolehan bahasa Arab sebagai bahasa kedua. Di sini saya menjelaskan mengenai dua sub, yaitu teori akulturasi dan tahapan pemerolehan bahasa kedua. Yang pertama yakni teori akulturasi. Teori akulturasi sendiri merupakan proses penyesuaian diri terhadap kebudayaan yang baru. Teori ini memandang bahasa sebagai ekspresi budaya yang nyata dan dapat diamati, dan bahwa proses pemerolehan akan terlibat dari cara saling memandang antara masyarakat bahasa pertama dan masyarakat bahasa kedua. Dalam teori ini, jarak sosial dan jarak psikologis anak sangat menentukan keberhasilan pemerolehan. Beradaptasi dari teori Schumann, akulturasi akan berada pada situasi yang baik jika yang pertama, anak berada pada masyarakat yang mempunyai tutur kata yang memiliki tingkat sosial yang sama. Kemudian anak didorong untuk berakulturasi dengan budaya bahasa Jawa Krama. Kemudian budaya bahasa pertama tidak terlalu mendominasi. Dan yang terakhir, masyarakat tutur bahasa pertama dan bahasa kedua saling memiliki sikap positif. Adapun juga faktor psikologis yang harus dijaga adalah anak tidak mengalami goncangan bahasa atau language shock seperti ragu-ragu dan bingung. Yang kedua adalah cultural shock. Yang ketiga adalah anak tidak mengalami kemunduran motivasi. Yang kedua yakni saya menjelaskan mengenai tahapan pemerolehan bahasa. Dengan merujuk pandangan para pakar linguistik mengenai pemerolehan bahasa kedua, ada beberapa pendapat mengenai tahapan pemerolehan. Di antaranya ada yang membagi menjadi 3 tahapan, ada pula yang menjadikan 4 tahapan. Tetapi dalam kali ini saya akan menyebutkan ada 5 tahapan sebagaimana telah dikemukakan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Antara lain, tahapan yang pertama adalah reproduksi. Tahapan reproduksi yang dikenal juga dengan tahapan atau periode diam, di mana pelajar tidak banyak bicara karena mereka hanya memiliki kosakata reseptif hingga 500 kata. Tetapi tidak semua pelajar mempunyai atau melalui tahap periode diam. Beberapa pelajar langsung memasuki tahap berbicara meskipun dengan kata-kata yang mereka gunakan hanya meniru, bukan kreativitas mereka sendiri. Yang kedua adalah tahap produksi awal. Tahap produksi awal adalah di mana tahap ini pelajar dapat berbicara dengan frasa pendek atau 1 atau 2 kata. Pelajar bahasa kedua pada tahap ini memiliki baik kosakata aktif dan pasif sekitar 1000 kata. Pada tahap ini normalnya berlangsung selama 6 bulan. Tahap yang ketiga, awal berbicara. Kosakata pelajar bahasa kedua pada tahap awal berbicara meningkat hingga 3000 kata, dan mereka mampu berkomunikasi menggunakan kalimat tanya sederhana. Dan kemudian ada tahap yang keempat, yakni fasih menengah, yaitu tahap di mana pelajar telah memiliki lebih dari 6000 kata dan dapat digunakan atau menggunakan kalimat dengan struktur yang lebih kompleks. Pada tahap ini juga tetap saja pelajar masih menemukan kesalahan selama membentuk kalimat-kalimat yang kompleks. Dan tahap terakhir yang kelima yakni mahir. Pada tahap yang terakhir, mahir yang biasanya tercapai antara 5-10 tahun belajar bahasa kedua dengan yang pada tahap ini kemampuan pelajar lebih dekat dengan penutur aslinya. Waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tingkat mahir bervariasi tergantung objek dan bahasa yang dipelajarinya. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Saya akhiri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.